Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini jumpa lagi kembali dengan update terbaru dari channel saya, Akbar Herman. Jangan lupa like, subscribe, serta share channel saya, ada di desktop di bawah ini. Dan jangan lupa pula like, subscribe, serta share channel seorang yang saya temani hari ini yang sangat luar biasa. Pastinya diskusi hari ini adalah obrolan edukasi seperti konten-konten yang saya update sebelumnya. Dan kebetulan narasumber hari ini sangat menginspirasi, begitu banyak prestasi yang dituangkan dalam kegiatan kampus. Amin. Nanti kita akan sharing lebih jauh. Mari kita sambut dia. Inilah dia di belakang ini. Cerah. YouTube channelnya adalah Yes. Jangan lupa like, subscribe, serta share. Ada di sini nih. Subreker. Baik, Yesi. Kuliahnya di mana, Yes? Kuliahnya di Universitas Halu Oleo Kendari. Wih, luar biasa. Kenapa memilih Unhalu sebagai tempat untuk menuntut ilmu? Kalau dibilang kenapa sih, pertama itu saya pilihnya ada dua universitas pertama, Kak. Yang pertama itu saya pilih Universitas Halu Oleo pertama. Iya. Yang kedua itu saya pilih Universitas Negeri Makassar. Iya. Kalau jurusannya sendiri itu saya pilih hukum sama ilmu politik yang kalau di UNM. Nah, kenapa memilih hukum? Nah, itu dia. Iya. Kenapa memilih hukum? Ini yang menarik ini. Ini Kenapa yang menarik. memilih hukum? Kenapa memilih hukum? Sebenarnya saya itu basicnya IPA, Kak. Iya. SMA itu saya IPA, tapi kemudian makin kesini itu karena Bapak juga sering nonton berita TV One. Jadi kayak tertarik begitu soal negara, bahas tentang hukum, politik. Nggak tahu kenapa itu kayak asik aja gitu, urus negara, lihat-lihat orang bicara tentang negara, politik. Itu kayak wah, ini kayak ini passionku tuh di sini. Jadi berarti harus banyak kepo dong kalau begitu. harus, tapi bukan kepo yang tidak berfaedah. Yang tidak berfaedah. Jadi keponya itu tentang kenapa sih kita butuh mengetahui hukum, kenapa kita harus tahu hukum, kenapa kita kan Indonesia kan negara hukum, Kak. Betul. Jadi kayak penasaran kenapa sih? Pasal 2 ya, ayat 3. Oh iya benar. Nah, ini perlu belajar konstitusi lagi kalau begini. Iya, Kak, semuanya masih belajar sih sebenarnya. Masih harus belajar. Benar. Tidak pernah berhenti belajar. Tapi kabar hari ini baik kan? Alhamdulillah baik dan luar biasa karena ditemani juga sama orang yang luar biasa, dapat energi positif. Sebenarnya saya yang harus narik energi positif dari seorang mahasiswa yang berprestasi kayak Yesi ini. Mari kita saling bertukar energi positif. Jadi sebenarnya saya dengan Yesi ini sudah lama kenal, saling tergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik itu literasi ataupun kegiatan-kegiatan lain yang kami selalu bersama sebenarnya. Iya. Tapi hari ini kebetulan baru update terkait konten karena sebenarnya sih kami orang-orang baru dalam konten. Iya, betul. Tapi semoga apa yang kami sajikan, apa yang kami diskusikan itu bisa mengandung edukasi buat orang-orang yang ada di nanti menjadi viewers ya, menjadi penonton. Amin. Nah, kan Unhalu itu ada di Kendari ya? Iya, Kak, Kendari. Kenapa harus memilih Kendari sebagai tempat untuk melipur lara atau apa gitu? Yang pertama itu sarannya dari orang tua karena kalau ke Kendari katanya itu gampang nitip barangnya, apa-apa mau nitip makanan bisa. Kok hanya itu alasannya? Enggak, kalau pertama ya kan itu disuruh pilih juga Kendari karena kan biasa mobil-mobil sering gitu kirim makanan jadi lebih mudah. Nah, yang kedua sih karena memang rezekinya mungkin di situ, Kak, yang kepilih karena kan dua ada UNM tapi UHO ini di pilihan pertama. Pilihan pertama. Memang yang pertama itu selalu indah pastinya. Ya, tapi ya susah dilupakan. Tapi bukan tentang yang itu pasti. Oh iya. Bukan tentang yang itu. Oh, iya, siap. Nah, ini informasi yang penting sekali buat orang-orang yang adik-adik yang sekarang mau masuk ke universitas. Oh, iya. Dan pasti daftarnya dengan online. Mungkin ada kiat-kiat untuk bisa masuk ke Universitas Halu Oleo. Kalau kiat-kiatnya sih tergantung dari pemilihan kuota juga kita harus lihat. Kayak misalnya kuota yang banyak peminatnya itu kan kayak akan kayak
peluang lolosnya itu agak rendah Kak. Iya. Jadi pintar-pintar kita memilih cari tahu informasi apapun. Apalagi kan serba online Kak sekarang. Iya, Jadi betul. lebih mudah kita cari informasi. Kita lihat, oh kuotanya segini, yang diterima itu segini, pendaftarnya itu segini. Jadi kita bisa memprediksi tingkat peluang lolosnya kita itu seberapa besar begitu. Berarti harus ada Ideopol Strata. Nah, Ideopol Strata. Waduh, terlalu berat. Terlalu berat ya. Cut. Untuk anak yang baru. Nah, ini kan kawan-kawan yang baru mau masuk ke universitas itu kan kadang bingung untuk menentukan Iya, jurusan. mm-mm. Ada mungkin kiat-kiat untuk menentukan jurusan. Oh, ini passion saya gitu. Iya. Kalau saya sih pertama Kak agak bingung juga itu pemilihan jurusan karena kadang orang tua maunya kita jurusan ini, Iya. kadang kita maunya di sini, tapi balik lagi kan apa yang kita senangi harusnya kita pilih yang itu begitu, karena ini tidak dijalani selama 1 hari 2 hari atau Benar. berbulan-bulan, ini tahun loh. 3 tahun lah. 3 tahun 3 loh. tahun. Kamu akan menghadapinya Amin. setiap hari. Ada kan yang lewat dari 3 tahun juga kan? yang 11 tahun. Wah, itu masalah itu. Jangan dicontoh Iya, itu. itu yang Tapi abadi. semua orang punya pilihan lah pastinya. Iya, sebagai manusia yang merdeka kan kita juga punya pilihan sendiri begitu. Betul sekali. Kalau kita kan bisa kasih pengertian ke orang tua kenapa kita milih jurusan ini, karena memang passionnya kita di sini begitu. Benar. Tapi untuk menentukan passion itu bagi teman-teman yang masih SMA saat ini tuh sangat-sangat sulit sebenarnya sih. Iya, gampang-gampang susah sih ya. Gampang-gampang susah. Kayak misalnya coba-coba aja tanya-tanya orang terdekat begitu. Iya. Kamu lihat saya itu tertariknya di mana, lebih tertarik kemana. Kadang orang-orang terdekat itu bisa kita mintai saran untuk untuk lihat passionnya kita itu di mana, karena dia tuh yang sehari-hari dekat sama kita, Benar. yang lihat ketertarikan kita itu di mana begitu Kak. Jadi bisa tanya-tanya atau orang-orang terdekat begitu Kak. Nice sekali. Yang penting jangan tanya, kamu tertarik sama aku nggak? Aku juga tertarik sama kamu. Itu Kira- keliru pertanyaannya itu. Oh, boleh. Nah, ini ya, yang penting juga ini apa sih baiknya jadi mahasiswa? Nah, baiknya jadi mahasiswa apa ya? Oh, banyak sebenarnya Kak. Banyak yang baik jadi Iya, mahasiswa. kayak misalnya itu dulu itu SMA, pada masa-masa SMA itu Iya. kayak kita masih bingung begitu Kak, kayak belum tahu seberapa luasnya itu dunia pendidikan. Wih. Setelah masuk di universitas kayak langsung terbuka begitu cakrawala berpikir kita semakin luas. Dunia Kemudian pendidikan itu sangat luas ya. sangat Ibaratkan lautan dijadikan sebagai tintanya dan dunia ini dijadikan sebagai penanya, Iya. itu nggak bisa diukur itu. tidak akan mencukupi. Nggak mencukupi. Terus apa lagi yang baik-baik lah tentang Yang jadi baik-baik. mahasiswa? Oh, yang baik-baik tanda kutip yang baik-baik. Yang baik-baik. Kalau yang tidak baik, Oh. nggak usah lah. Coba sendiri. Coba sendiri. Selain itu bisa kita lingkungannya lebih luas Kak. Lingkungan perkenalan kita lebih luas karena Benar. di dalam kampus itu tidak hanya pergi kampus pulang kampus saja, apalagi kalau kita ikut berbagai organisasi yang bisa mendukung begitu, baik eksternal maupun internal. Itu akan lebih mengasah kita untuk lebih banyak pengetahuan begitu Kak, banyak keterampilan kepemimpinan misalnya, untuk ya persiapan untuk ke dunia yang sesungguhnya ini. Ke dunia yang sesungguhnya ini ya. Iya. Di mana itu ke dunia yang sesungguhnya? Ya, Setelah lepas dari kampus mungkin ya? Tentunya Dalam di dunia kerja kali ya, dunia maksudnya kerja itu. yang sesungguhnya bagaimana. Nah, ini juga yang penting ya, karena YS ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi. Amin. Untuk menjadi mahasiswa, kiat-kiat untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu seperti apa? Kalau saya sih Kak, mindsetnya memang pas ke Kendari itu saya di sini tuh untuk belajar. Benar. Saya tuh jauh-jauh dari kampung saya harus berbuat sesuatu yang lebih begitu. Artinya saya belajarnya ndak boleh biasa-biasa saja, harus luar biasa. Harus luar begitu. biasa. Karena memang kita harus begitu Kak, karena apalagi kalau orang tua, kita ingat orang tua pasti Benar. akan memacu semangat kita untuk lebih begitu. Katanya orang mau sukses itu adalah orang yang melakukan lebih daripada orang lain lakukan. Iya. Biasanya kalau mereka lakukan 1 jam, maka kita harus 2 jam. Kalau mereka lakukan sehari, maka kita harus 2 hari. Harus. Kiat untuk menjadi orang sukses kayak begitu. Iya. Tapi saya ingat pesannya Badiusaman Said Nursi dalam bukunya Iya. Dalam bukunya Api Tauhid, katanya begini, seindah-indahnya cinta akan lebih indah ilmu dan pengetahuan. Nice. Begitu katanya. Exactly. Nah, tentang beasiswa ini. Iya, beasiswa. Beasiswa pasti ya sih dapat beasiswa kan? Iya, alhamdulillah dapat Kak. Alhamdulillah dari semester 3 bisa bayar UKT sendiri lah, alhamdulillah.
itu dari beasiswa dari Bank Indonesia. Bank Indonesia, Iya. amazing. Amazing. Kebetulan Kak Akbar juga salah satu alumninya yang luar biasa. Coba gimana tuh dapat beasiswa begitu? Pertama itu pas semester 2 kan saya juga coba PPA Kak. Karena kebetulan IPK lagi tinggi di situ. Karena kalau PPA kan dia itu sangat mementingkan IPK yang tinggi begitu. Jadi saya coba juga. Tapi kemarin itu pas coba nggak lolos di situnya. Nggak lolos, Nggak tahu kasihan juga banget. kenapa ya, karena Nggak layak kali ya? mungkin IPK saya kurang tinggi. Kurang tinggi. Tapi yang keterima di bawah IPK saya juga. Oh begitu. Jadi Walaupun ya, IPK kurang tinggi, yang penting semangat tinggi lah. semangat tinggi. Nah kebetulan pas sudah itu terbuka yang beasiswa Bank Indonesia Kak. Jadi saya coba-coba daftar, lihat-lihat persyaratannya, tanya-tanya sama senior yang Iya. yang kebetulan juga anak Genbi kan itu ya komunitas penerima beasiswa Bank Indonesianya. Kemudian saya lihat kayak susah begitu. Pertama itu kayak apa turun semangat pas di awal karena lihat-lihat yang masuk itu kebetulan ketua BEM, wakil ketua BEM, ketua DPM begitu Kak yang masuk. Jadi kayak bisa nggak ya kayak lewati wawancaranya katanya sulit, harus dari pihak BI langsung. Kemudian ya tapi coba dulu lah, semangat. Benar. Kan Dan ternyata keluar pengumuman. Alhamdulillah. Dan Dan ternyata orang yang tidak mencoba adalah orang yang gagal sebenarnya. gagal di awal ya. Gagal di awal. Makanya bertarung dulu sebelum apa ya? Sebelum masuk. Sebelum gagal. Kalaupun gagal kan gagal jadi pengalaman. Betul itu Kak. Nah ini nih hal konyol yang pernah dialami selama jadi mahasiswa. Apa nih kalau hal konyol banyak sekali mungkin, tapi jangan itu kadang kalau masuk pagi biasanya itu kan digilir Kak. Biasanya hari ini semester ini masuk pagi, semester depannya masuk siang lagi. Nah kadang itu kalau sudah nyaman, sudah comfort di masuk siangnya ini, kadang kembali ke masuk pagi itu kayak agak sulit begitu, kayak masuk pagi lagi biasa jam 7:30 gitu. Jadi langsung kayak mungkin yang sulit itu bertepatan ya antara jam tidur dengan jam kuliah. Wah itu bukan itu. Bukan itu. Kadang juga kalau ada kelas yang bertepatan dengan kelas senior, itu lagi kalau sendiri junior kan kadang masuk di kelas senior kayak masuk ke kandang singa begitu, diam pokoknya diam tapi nggak nanduknya dengan referensi lah pastinya. Referensi memang harus itu Kak, harus benar pakai referensi. Nah tadi kan ini tidak afdol ini kalau ada yang ditanyakan tentang hal yang disenangi. Jadi mahasiswa pasti harus juga ada yang ditanyakan tentang apa yang tidak disenangi jadi mahasiswa. Iya. Biar rekan-rekan tahu lah ini. Jadi mahasiswa, tidak enaknya jadi mahasiswa mungkin Kak. Iya, tidak enaknya jadi mahasiswa. Tidak enaknya jadi mahasiswa apa di? Terlalu banyak enaknya kali ya. Iya. Sehingga melupakan lebih tidak banyak. enak. Harusnya kita lebih fokus sama yang enaknya supaya terus bersyukur gitu. Tabarakallah. Inilah, tapi puncak tertinggi dari sebuah ilmu pengetahuan adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik kan. Ya, kemudian begitu Kak, karena kita lihat juga teman-teman kita banyak yang tidak bisa mengecap bangku perkuliahan begitu Kak. Jadi harusnya kita sebagai yang diberikan kesempatan untuk mencoba, kita bisa berbagi sama teman-teman yang belum bisa mengecap bangku perkuliahan begitu Kak. Saya selalu ingat pesannya Dr. Gamal Albin Said. Beliau bilang bahwa jangan sampai apa yang kita lakukan sekarang itu diimpikan oleh ribuan orang di luar sana. Makanya jangan pernah sia-siakan apa yang kita lakukan sekarang. Saat kita lagi duduk-duduk begini, mungkin teman-teman yang lain lagi berusaha lebih keras lagi daripada Benar kita sekali. gitu, untuk mengejar mimpi. Mengejar mimpi kayak filmnya itu loh. Laskar Pelangi mengejar mimpi. Jadi sekarang memang bukan waktunya santai-santai, bukan waktunya. Apalagi sekarang kan lagi pandemi Covid gitu Kak. Jadi kita diwajibkan kayak stay at home, social distancing begitu, tapi itu bukan alasan untuk kita kayak tidak produktif. Benar sekali. Semua kayak kita memang di sini kita itu nggak ada yang mengharapkan situasi seperti ini Kak. Tapi ini situasi yang di luar kendali kita gitu. Benar. Kalau di bukunya Filosofi Teras Kak, menyalahkan sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan itu kayak sesuatu yang konyol tanda kutip. Benar sekali. Nah, sekarang apa yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana cara kita terus produktif, terus
mengikuti anjuran pemerintah. Iya. Dan tentunya ketika kita keluar dari pandemik nanti ini, amin secepatnya, Amin, kita ya punya Rabbal pengetahuan Alamin. baru, kita punya pengetahuan yang lebih luas lagi begitu. Dan kadang seyogyanya tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan kecerdasan, Betul Kak. tapi semua hal itu bisa diselesaikan dengan kesabaran. Nah, Cukup sabar, sabar semangat, is the ikhtiar. key. It's okay. Is the key, ya, kuncinya sabar. Sabar. Betul sabar. Nah, ini nih. Kalau Yesi kan ini sudah semester berapa sih? Naik semester 6 Kak. Semester 6. Oh, ini mahasiswa tingkat Alhamdulillah. akhir ini kalau begini. Aduh. Apa yang paling seru dari mahasiswa tingkat akhir? Mahasiswa tingkat akhir Dia takut sama junior. belum terlalu sih Kak, kalau Berarti- tingkat akhir mau Ini masih pernah kuliah sama juniornya? kuliah sama junior. Iya, kuliah sama dengan anak semester 1, anak semester 2. Oh, kalau semester 2 sih 3 lah. 3. Iya, Kak. Berarti mereka masuk di kandang macan itu. Iya, mereka adalah sayang dulu. Iya. Ternyata kita adalah orang-orang terdahulu yang pernah berada di tempat mereka. Iya, jadi kayak ya Itulah begitulah. proses. Kayak takut-takut, masih takut-takut masuk kelas. Ya, tapi kalau di UHU itu Kak sudah enggak kentara mana senior mana junior biasa. Oh gitu. Junior bagiannya lebih heboh dari senior. Biasa kan kalau senior sudah santai-santai, udah enggak peduli nih penampilan bagaimana, yang penting ini revisi. Iya. Ya dia santai pakai jaket sudah, yang penting sopan. Jadi enggak penting kan lagi fashion. Enggak sama pas semester 1. Oh gitu. Tampilannya seperti pemalu. Iya, pemalu. Kemudian kalem kayak lemper. Lemper. Nah, apa harapan yang belum terwujud selama jadi mahasiswa? Harapan yang belum terwujud sih apa ya, banyak. Kayak misalnya usaha ini mau udah mulai cari-cari judul. Cari judul, kemudian mau bikin blog juga. Coba-coba bikin blog begitu. Blog blogger. Oh iya. Tulisan. Nulisnya di Kompas, saya sarankan nulisnya di Oh iya, Kompas. Dika supaya lebih Iya. Saya punya link untuk itu. mantap. Dapat link. Bukan link jaringan, Oh, bukan. Sip. Kalau kita daftar itu dapat di Kompas, nanti bisa nulis itu iya. ada link yang tersedia untuk iya, orang-orang nulis. Iya, Berbagai macam tulisan yang bisa kita masukkan ke situ. esai. Iya, bisa. Jadi coba-coba menulis. Tulisan tentang kekelaman masa lalu juga bisa. Sa. Kayak dari penjara ke penjara, bumi manusia. Lah, iya, karena katanya Pramoedya Anandatur itu menulis itu pekerjaan untuk keabadian Kak. Benar sekali. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang akan diwariskan secara terus-menerus. Pertanyaan terakhir dari saya. Oke. Ini tidak lama-lama, tapi semoga bisa bermanfaat ya untuk orang-orang yang menonton channel kami. Amin. Pertanyaan terakhir, apa harapannya ke depan? Harapannya ke depan itu tentunya bisa lulus dengan tepat waktu. Amin. Harapan semua orang itu. Iya. Kemudian Tapi jangan lupa, saya apa itu, catat dulu. Jangan hanya lulus di kampus, lulus ujian dunia juga lah. iya, maksudnya tidak hanya sekedar lulus, tapi bagaimana kita sudah siap untuk menghadapi tantangan ke depannya Kak. Iya, Maksudnya benar. kita lulus dengan bekal yang memang sudah cukup. Kita sudah punya senjata, ibarat berperang ini kita sudah siap Kak, senjatanya apa. Tapi ada 4 hal yang harus disiapkan Apa tuh, sebagai Kak? seorang mahasiswa. Eh, Public speaking, public speaking 1, public relation, public relation 2, IT, IT, komunikasi. komunikasi Kak. Komunikasi. Orang Baik. dalam Kak. Oh, sebenarnya ya menurut saya loh ini menurut Iya, saya. iya, Tapi iya, iya. nanti kita bahas tentang orang dalam itu Oke, sip. di vlog berikutnya lah. Jangan dibahas di sini. Blog khusus orang Ada dalam. vlog khusus orang dalam, nggak bisa jadi dibahas di 4 sini. dulu, 4 dulu. Masih ada harapannya mungkin yang Harapan ke depan? Iya, tentunya bisa mau lanjut S2 juga. Amin. Kayak inspirasiku salah satunya itu Kak Akbar. Siapa itu? Eh, Mana itu? Nanti kita cari siapa dia. Oh, nanti di vlog selanjutnya lagi lah. Kak Akbar salah satu yang menginspirasi bahwasanya kalau mengajar pendidikan itu jangan jangan sampai S1 saja, tapi sampai S2, kemudian Harus lebih tinggi dari itu. harus lebih tinggi dari itu. Kalau Tapi yang kita contoh itu kita harus lebih daripada dia. iya betul tuh Kak, jadi harus S3. Harus 3 profesor lah.
gelar Iya. harus dapat gelar guru besar lah. Tapi semakin tinggi ilmu pengetahuan tentu harus diimbangi dengan adab begitu, akhlak. Benar. Gitu, Kak. Akhlak, kemudian ibadah juga. Benar. Jangan sampai ilmu dunia kita lebih bagus daripada ilmu akhirat kelak. Kak. Astagfirullah. Itu Kak Akbar yang nasihati. Oh. Memang Nggak tahu. harus katanya tuh Kak. Tapi Memang ada- kita yang bilang. Ini kata temanku yang di UI ini. Oh, Dia bilang janganlah jadi penikmat sejarah, iya Dika. Harus jadilah jadi pelaku. pelaku sejarah. Dan mungkin sekarang pandemi ini kita salah satu masuk dalam cerita sejarah Kak. Cerita sejarah. Nanti akan kita ceritakan ini kepada anak-anak Iya, anak-anak Adam. anak-anak Adam berikutnya ya. Siap, Oke. siap. Oke. Mungkin gitu saja obrolan kita hari ini yang sangat singkat, padat, Dan agak-agak Dan tidak jelas. agak-agak jelas lah pastinya. Agak-agak jelas lah. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan Amin. semoga bisa diterima apa yang kami sampaikan. Ah, Kalau sekiranya ada komentar, tolong tulis komentar di bawah ini. Dan sekiranya ada hal-hal yang perlu kami tindak lanjuti, tulis juga di komentar. iya, pokoknya. Dan yang Comment terpenting, below. komen below. Dan yang terpenting, jangan lupa nontonnya sampai habis, biar Iya. informasinya itu nyampe. Jangan setengah-setengah kalau terima informasi. Yang berbahaya itu Kak kalau cuma setengah, apalagi kalau baca buku cuma setengah terus kita sebarkan. ke- Bener. Saman ini kan banyak Nah. orang yang baca setengah, lalu pintarnya luar biasa. Iya. Nah, itu yang jadi soal justru sebenarnya. Nanti diskusikan lagi selanjutnya. Siap. Jangan lupa like, subscribe channel kami Akbar Herman serta Yes. Yesi. Sekian dan terima kasih. Hormat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.